Ketemu lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Melengkapi video-video saya selanjutnya di dalam pembuatan laporan menjawab soal CLCP tipe SS001A. Pada pertemuan atau pada video-video yang lalu, saya telah membahas bagaimana menghitung jenis kamar, atau mengetahui jenis kamar, kemudian tarif kamar per malam, lama inap, jumlah yang harus dibayar, diskon, pajak diskon, dan tagihan. Maka pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana merekap semua laporan tersebut, mulai dari untuk kelas 1, itu dipakai selama berapa hari, lama inapnya, kelas 2, kelas 3, dan VIP itu masing-masing berapa hari. Demikian juga untuk masing-masing kelas itu total tagihannya berapa. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya atau mengenal rumus yang disebut sebagai sum if. Dia hanya menghitung jika jumlahnya sesuai dengan kriterianya. Ini terkait dengan pada waktu kita membahas soal lama inap. Kenapa lama inap itu harus dibantu dengan rumus value? Ya, nanti akan saya jelaskan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya kita ikuti share screen berikut ini. Ya, saya akan share screen untuk Microsoft Excel-nya. Ya, pada pertemuan atau pada video-video yang lalu kita telah melihat tayangan seperti ini. Ya. Nah, di sini kelas 1, misalnya, ya. Kelas 1 selama 20 hari misalnya. Kita akan hitung secara manual terlebih dulu ya. Kemudian setelah itu ada lagi 27 hari. Sehingga totalnya 47 hari. Kemudian ada lagi di sini 77 hari. Ya kan? Sehingga totalnya untuk kelas 1 124 hari. Itu kita hitung secara manual. Misalnya yang lagi ya, yang lain misalnya katakanlah langsung aja ya, VIP 51 hari. Ada lagi 8 hari, jadi 59. 59 ditambah 15. Jadi totalnya 74 hari. Itu kalau kita hitung secara manual. Nah, kalau datanya hanya sedikit semacam ini, hanya 12 record, ya ada 12 record semacam ini, kita hitung manual mungkin nggak ada masalah. Tetapi kalau perhitungan ini terus-menerus, setiap saat terus-menerus, tentu menimbulkan efek menjadi lelah, capek, dan sebagainya. Oleh karena itulah rumus ya sum if yang akan kita bahas itu akan membantunya. Kita perhatikan di bawah di sini sudah saya siapkan ya, rekapitulasi kamar untuk kelas 1 lama inapnya berapa hari, kelas 2 berapa hari, kelas 3 berapa hari, VIP berapa hari. Demikian juga total tagihan untuk kelas 1 berapa rupiah dan seterusnya. Nah, untuk membuat rumus sum if, kita posisikan kursornya di sini ya. Kita insert function, kemudian kita ambil rumus atau formula. Jadi sebentar ya, saya cancel dulu. Jadi mengacu ke apa yang sudah berkali-kali saya sampaikan, membuat rumus di Microsoft Excel itu tidak diketik, tetapi menggunakan yang namanya metode wizard. Yang pertama itu adalah langkah pertama ya, insert function. Kemudian kita pilih rumusnya. Rumusnya adalah sum if. Kalau di sini tidak ada,
Anda boleh mengetikkan di sini, misalnya sum if, kita go gitu ya. Nah, di sini sudah muncul. Ini ada penjelasannya kalau mau dibaca boleh, kira-kira terjemahannya seperti yang tadi saya katakan, dia hanya menjumlah jika memenuhi persyaratan yang kita berikan. Kita oke. Nah, range di sini mengacu ke dari laporan kita, ya, berarti mulai dari E1 di sini sampai, jadi ini nama inap ini juga, jadi kolom EFG ini adalah range yang akan kita hitung, yaitu sampai jadi mulai E3 sampai dengan G14. Jadi kalau layarnya di scroll gitu, mungkin kalau kita merasa agak tidak nyaman gitu ya, Anda boleh klik dimulainya di sini ya, klik saja, klik di situ, kemudian save, klik di akhir di pojok kanan bawah atau lawan diagonalnya, nah di sini. Nah di sini dalam formula bar sudah kelihatan rumusnya atau selnya atau range-nya. Di sini juga range-nya ini sudah kelihatan. Namun demikian, range ini harus kita kunci supaya nanti pada waktu di copy ke bawah dia tidak berubah ya. Kita tekan tombol F4 ya. Perhatikan sebelum kita tekan tombol F4 ini ada tulisan range-nya E3.2G14. Demikian kalau kita tekan F4 pada tombol keyboard kita, maka di situ akan tertera tambahan simbol dolar E, simbol dolar 3, dan simbol dolar G, simbol dolar 14. Begitu. Nah, tentang kunci mengunci atau simbol-simbol dolar ini akan saya bahas di dalam video saya berikutnya. Setelah kita tentukan range-nya, kita tentukan kriterianya. Kriterianya adalah yang kita sudah siapkan di sebelah kirinya di situ, yaitu kelas 1. Kita klik saja, klik semacam itu. Kemudian setelah itu sum range. Sum range artinya range mana yang akan dijumlah, yaitu di dalam lama inap, ya, itu adalah mulai dari G1 di sini. Kita klik saja, kita klik sampai G14. Save, klik di sini. Nah, di sini. Ini juga sama seperti waktu menentukan range, juga ada range ya, sum range-nya. Di sini tertera G3.2, G14. Ini juga perlu kita kunci dengan tombol F4. Sekali lagi sebelum kita kunci, perhatikan di sini tulisannya G3.2, G14. Begitu kita tekan tombol F4, maka muncul simbol dolar sebelum huruf G dan simbol dolar sebelum angka 3. Sehingga munculnya adalah dolar G, dolar 3.2, dolar G, dolar 14. Ini formulanya seperti itu di dalam function argumennya, ini sudah kelihatan. Jadi function argumen itu langkah kedua dari three-step wizard yang saya sering katakan itu. Nah, formula resultnya ini adalah langkah ketiganya. Oh ya, benar ya, 124 untuk kelas 1 tadi sudah kita hitung secara manual. Maka kita tekan OK. Sehingga ini tinggal double klik saja. Double klik di sini ya, perhatikan. Klik-klik. Nah, jadi otomatis. Kalau ini nggak mau di double klik, kita boleh tarik. Kenapa tidak mau? Karena ini ada satu kolom yang tersembunyi. Ini ada kolom C yang tersembunyi. Jadi kolom C itu kolom kosong ya. Jadi kolom D maksud saya. Ini ada satu kolom, yaitu kolom D tersembunyi, sehingga dia tidak mau kita double klik. Maka Anda boleh melakukan secara manual, kita tarik saja. Nah, sudah benar ya. Tadi sudah kita hitung secara manual juga. Untuk VIP ada 74. Tentang kolom ini kenapa disembunyikan, itu hal yang tidak ada kaitannya dengan ini, sementara kita abaikan. Untuk tagihan caranya juga sama, ya. Kita ulangi dengan rumus yang sama, cuma range-nya yang berbeda. Ya, kita mulai klik di sini, lalu kita pakai rumus metode three-step wizard, insert function itu langkah pertama. Lalu di sini sudah tertera ya di dalam kolom most resilient solution ini sudah tertera. Kita pilih sum if, oke. Dia tanya range-nya. Range-nya tentu mulai dari kelas, yaitu mulai dari E3 di sini.
Kita E3, karena yang ditanya tagihan, maka kita pindah terlebih dahulu function argumen ini. Kita geser ke tagihan, yaitu sampai di K14 di sini. Nah, di sini sudah tertera E3 sampai dengan K14. Di sini juga ya, sama ya. Yang tertera di function argumen dengan yang tertera di formula riset sama persis. Ini pun kita kunci seperti tadi. Ya, sebelum kita kunci, perhatikan sekali lagi supaya nanti Anda juga semakin paham kunci yang simbolnya dolar itu maknanya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan, itu akan kita bahas pada video saya selanjutnya. Tentang itu, tentang kunci mengunci loh ya. Tetapi dalam konteks sum if ini tetap harus dikunci F4 macam itu. Kalau tidak dikunci seperti apa, variasi kuncinya seperti apa, itu kita bahas di dalam video yang berbeda. Tapi secara prinsip seperti itu. Kriteria juga sama seperti tadi. Kita klik saja. Oh, ini kriterianya kelas 1, kita klik saja. Di sini tidak perlu kita kunci supaya nanti pada waktu kita copy ke bawah dia tidak stuck ya. Jadi artinya tetap menyesuaikan. Seperti kita tahu bahwa rumus itu kalau kita copy ke bawah dia akan menyesuaikan barisnya, ke kanan dan menyesuaikan kolomnya. Nah, sum range-nya ini adalah tagihan itu sendiri, yaitu mulai dari K3, kita klik K3 di sini ya. Kemudian kita shift klik di K14. Di sini juga sama seperti tadi, kita tekan tombol F4. Nah, di sini sudah terhitung ya, sudah termuat, sudah muncul hasilnya adalah 9.958.500. Kita klik OK, kemudian kita double klik. Ya, dengan demikian sudah lengkaplah laporan dari yang diminta oleh soal SS001A. Oh ya, ini tadi yang rumus di sebelah kanan untuk menghitung total tagihan, saya kira sudah nggak asing ya dengan rumus sum. Nah, logikanya begini. Kalau kita perhatikan di kolom tagihan yang berada di kolom K, jumlahnya 61.775.813, maka logis ya, kalau ini kita jumlah pun jumlahnya harus juga 61.775.813. Kita buktikan ya. Pada video-video saya sebelumnya itu kalau menghitung rumus, mengjumlah semacam ini, Anda cukup klik auto sum. Dengan syarat ini sudah tepat ya angkanya berturut-turut, lalu kita baris yang paling kosong, langsung kita klik saja auto sum, lalu kita tekan enter. Hasilnya langsung muncul di sini. Perhatikan di sini dengan di sini sama ya. 61.775.813. Tentang tagihan tertinggi adalah menggunakan rumus max ya. Lalu terendah dengan min. Kalau rata-rata teman dari mereka itu adalah average, ada di sini. Ini juga sudah saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya. Ini ada average. Yang kita average kan dari sini ya, mulai klik sini, kemudian shift klik di sini, kita tekan enter. Hasilnya adalah 5.147.984. Bagi para pemirsa atau pecinta video-video pembelajaran saya yang ingin memperoleh soal dari SS001A ini, bisa japri ke saya di nomor WA saya yang tertera di deskripsi video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk membahas, mengupas laporan dari ini. Sebetulnya judulnya kan Kinasih Medikal, rekapitulasi tagihan rawat inap. Sekali lagi bagi yang berminat bisa minta soft copy-nya lewat WA, nanti saya kirim lewat WA juga. Dan itu sama sekali saya tidak memungut biaya sepeser pun, demi untuk keterampilan kompetensi Anda semua. Kalau Anda berkenan, saya sangat berbahagia dan bangga kalau berkenan untuk mensubscribe
video saya ini dan juga men-share supaya banyak orang yang terbantu dengan video-video pembelajaran praktis sederhana yang saya berikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih.